Neng Sari adalah putri tunggal dari Abah Gofur, seorang jawara asal Banten yang sangat disegani. Abah Gofur tidak hanya dikenal sebagai petarung yang tangguh, tetapi juga sebagai penjaga tradisi ilmu bela diri warisan leluhur. Rumah mereka terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan dan sungai yang memberi kedamaian, namun menjadi saksi bisu dari latihan keras yang dijalani oleh ayah dan murid-muridnya. Sejak kecil, Neng Sari hidup dalam naungan ilmu bela diri. Meskipun dia seorang perempuan, Abah Gofur selalu percaya bahwa Sari memiliki potensi besar. Dia pun mendidik Neng Sari tidak hanya dengan kasih sayang seorang ayah, tetapi juga dengan disiplin seorang pendekar. Neng Sari tumbuh menjadi gadis yang kuat, tangguh, dan pemberani, mengimbangi keberanian dan ketenangan sang ayah. Namun, meskipun memiliki bakat, Sari belum sepenuhnya menyadari kekuatan sejati yang mengalir dalam darahnya. Abah Gofur tahu bahwa ada waktu yang tepat untuk mewariskan ilmu-ilmu kebanggaan leluhur kepada putrinya, terutama ajian yang paling langka dan berbahaya, Rawa Rontek. Sejak kecil, Neng Sari terbiasa melihat ayahnya dan murid-muridnya berlatih di halaman rumah. Setiap pagi, udara dipenuhi suara tarikan napas berat dan gerakan tubuh yang menghantam udara. Para murid Abah Gofur menjalani latihan fisik yang berat, disertai dengan ajaran ilmu tenaga dalam dan bela diri yang diwariskan turun-temurun. Neng Sari sering duduk di pojok halaman, memperhatikan dengan seksama setiap gerakan dan jurus yang dilatih. Meski masih kecil, ia sudah bisa memahami arti ketenangan batin dan konsentrasi yang mendalam, sesuatu yang diajarkan Abah Gofur kepada murid-muridnya. Sari tahu, di balik ketangguhan fisik para murid, ada rahasia kekuatan besar yang bersumber dari penguasaan tenaga dalam. Saat murid-murid berlatih, Abah Gofur selalu memantau dengan tatapan tegas namun bijak. Ia seringkali mendekati Neng Sari dan berbisik, "Kamu juga akan memiliki kekuatan ini, Neng. Suatu hari nanti, kamu akan melanjutkan warisan ayah." Kata-kata itu tertanam dalam hati Sari, dan tanpa disadari, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk jalan hidup yang lebih berat dan penuh tantangan. Nama Abah Gofur tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga di seluruh Pulau Sunda. Kesohorannya menyebar karena kemampuannya menguasai ilmu Rawa Rontek dan Pagar Bumi, dua ajian yang sangat jarang dimiliki seseorang. Ilmu Rawa Rontek membuatnya kebal terhadap luka fisik, sementara Pagar Bumi memberinya kekuatan untuk melindungi diri dan sekitarnya dari serangan apapun. Tak terhitung berapa kali Abah Gofur menolong penduduk desa dari ancaman bahaya. Setiap kali ada perampok atau penjahat yang datang, mereka segera berpikir dua kali jika mendengar nama Abah Gofur. Bahkan di luar desanya, banyak pendekar lain yang mengakui kekuatan dan ketangguhannya, tetapi sedikit yang berani menantangnya. Kesohoran Abah Gofur juga membuat banyak orang yang ingin belajar darinya. Namun, hanya segelintir yang diterima menjadi muridnya, karena Abah Gofur percaya bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan niat yang kuat yang pantas menguasai ilmu-ilmu warisan leluhur tersebut. Ilmu Rawa Rontek dan Pagar Bumi adalah ajian yang sangat sulit dikuasai. Kedua ilmu ini membutuhkan latihan fisik yang sangat keras, tetapi yang lebih penting adalah pengendalian batin dan kedamaian jiwa. Hanya mereka yang mampu menahan hawa nafsu dan memiliki ketenangan hati yang bisa menguasainya. Abah Gofur tahu bahwa mewariskan ilmu ini kepada sembarang orang bisa berbahaya. Ada banyak orang yang tergoda oleh kekuatan Rawa Rontek, yang membuat pemiliknya kebal dari luka apapun. Namun, tanpa pengendalian yang tepat, ilmu ini bisa menghancurkan pemiliknya sendiri. Demikian pula dengan Pagar Bumi, yang jika tidak dikendalikan dengan benar, bisa berakibat fatal bagi sekitarnya. Karena itulah, meskipun banyak yang datang ingin belajar, Abah Gofur sangat selektif. Ilmu-ilmu ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga kehormatannya. Sebagai seorang pendekar sejati, Abah Gofur tidak akan pernah membiarkan ilmu ini jatuh ke tangan yang salah. Bagi penduduk desa, Abah Gofur bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang pahlawan. Banyak yang menganggapnya sebagai pelindung desa dari ancaman luar. Tidak jarang ia turun tangan langsung membantu warga yang membutuhkan, baik dalam urusan pertanian, penyelesaian sengketa, atau bahkan mengusir roh jahat yang mengganggu. Sikap rendah hati dan bijaksana Abah Gofur membuatnya dihormati oleh semua orang. Ia selalu siap membantu siapa saja tanpa pamrih. Kehadirannya di desa menjadi jaminan ketenangan bagi warganya. Bahkan, ketika terjadi konflik antar desa, Abah Gofur sering diminta menjadi penengah karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Neng Sari tumbuh dengan menyaksikan bagaimana ayahnya menjalani hidup sebagai seorang pahlawan dan pelindung. Dari ayahnya, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan bertarung, tetapi juga pada hati yang penuh kasih dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, Abah Gofur menyadari bahwa waktunya untuk mewariskan ilmu Rawa Rontek dan Pagar Bumi kepada Neng Sari semakin dekat.
Meskipun Sari adalah seorang perempuan, Abah Gofur percaya bahwa anaknya memiliki kemampuan yang sama besar dengan murid-murid laki-lakinya. Suatu hari, Abah Gofur memanggil Neng Sari ke pendopo rumah. Di sana, di bawah sinar matahari yang menyinari halaman, ia mulai mengajarkan dasar-dasar ajian rawa rontek. Neng Sari belajar dengan tekun, menyerap setiap pelajaran dengan cepat. Meski sulit, ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu ini adalah jalan hidup yang dipilihnya. Abah Gofur mengingatkan Sari, ilmu ini bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk melindungi yang lemah. Jangan pernah gunakan ilmu ini untuk kesombongan atau kejahatan. Neng Sari mengangguk, memahami betul tanggung jawab besar yang akan ia emban. Setelah berbulan-bulan berlatih, tiba saatnya bagi Neng Sari untuk menghadapi ujian pertama. Abah Gofur mengatur sebuah ujian fisik dan mental yang akan menguji kekuatan, ketahanan, dan ketenangan batinnya. Ujian ini tidak hanya mengukur kemampuan bela diri Sari, tetapi juga kemampuannya mengendalikan ajian rawa rontek. Ujian itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, di mana Neng Sari harus bertarung melawan murid-murid terbaik Abah Gofur, menghadapi alam liar, dan bahkan melawan ketakutan dalam dirinya sendiri. Meskipun berat, Neng Sari mampu melalui setiap tantangan dengan ketenangan dan keberanian yang luar biasa. Setelah selesai, Abah Gofur tersenyum bangga. "Kamu sudah siap, Neng? Ilmu ini sekarang milikmu," katanya. Tapi Sari tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di bawah bimbingan ayahnya, Neng Sari mulai menginjak usia remaja. Dia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan tangguh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Meski begitu, hatinya mulai merasakan keinginan untuk hidup mandiri. Neng Sari menyadari bahwa dia tidak bisa selamanya berlindung di balik bayang-bayang Abah Gofur. Dia ingin merasakan kehidupan di luar desanya, belajar bersosialisasi, dan menghadapi dunia nyata. Di usia 17 tahun, Neng Sari mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya. "Abah, saya ingin mencoba hidup mandiri. Saya ingin bekerja dan belajar menghadapi dunia dengan cara saya sendiri," katanya dengan penuh semangat. Abah Gofur awalnya merasa berat melepaskan putri tunggalnya, namun dia juga memahami bahwa Sari membutuhkan pengalaman hidup di luar desa. "Baiklah, Neng. Jika itu yang kamu inginkan, Abah izinkan. Tapi ingat, dimanapun kamu berada, jaga nama baik keluarga dan gunakan ilmu yang Abah ajarkan hanya untuk kebaikan," dipesan Abah Gofur. Dengan restu ayahnya, Neng Sari memutuskan untuk pergi ke Tanjung Priok, sebuah kota pelabuhan yang sibuk dan penuh dengan berbagai karakter. Meski terkenal dengan keramaian dan kekacauan, Sari percaya bahwa di sanalah dia bisa mencari pengalaman hidup yang berharga. Selain itu, dia ingin bekerja agar bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung pada keluarganya. Setibanya di Tanjung Priok, Neng Sari langsung merasakan perbedaan besar antara kehidupan desa dan kota. Jalan-jalan yang padat, kendaraan yang berlalu lalang, dan orang-orang yang selalu terburu-buru. Di sini, Sari merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas. Namun, dia tidak gentar. Dengan bekal ajaran Abah Gofur dan keberanian dalam hatinya, Sari mulai mencari pekerjaan. Dia berkeliling terminal dan pelabuhan, bertanya kepada para pemilik toko, loket bus, dan warung-warung kecil apakah ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Namun, jawabannya selalu sama, "Maaf, kami tidak membutuhkan pekerja tambahan." Meski sudah berkeliling seharian, Neng Sari belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Dia mencoba melamar sebagai pelayan toko di salah satu kios dekat terminal bus. Pemilik kios itu awalnya tampak tertarik karena penampilan Sari yang sopan dan berpendidikan. Namun ketika mengetahui bahwa Sari tidak memiliki pengalaman bekerja, pemilik toko itu langsung menggelengkan kepala. "Maaf, Neng. Kami butuh orang yang sudah berpengalaman. Di sini kerjaannya cepat dan butuh keterampilan. Mungkin di tempat lain, kamu bisa mencoba lagi," ujar pemilik kios dengan nada simpatik. Sari menghela napas panjang. Ini adalah penolakan pertamanya, tapi dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa mencari pekerjaan di kota besar seperti Tanjung Priok tidak akan mudah, tetapi dia yakin, dengan ketekunan, dia akan menemukan tempat yang menerima dirinya. Keesokan harinya, Neng Sari mencoba peruntungan dengan melamar sebagai penjaga loket di terminal bus Tanjung Priok. Di loket ini, para penumpang membeli tiket untuk perjalanan jauh keluar kota. Pekerjaan ini tampaknya cocok untuk Sari yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Dengan wajah penuh harap, dia menghampiri seorang pria parubaya yang sedang duduk di depan loket. Pria itu memandang Sari dengan penuh perhatian. "Kamu mau melamar kerja di sini?" tanya pria tersebut. Matanya menyipit seolah-olah sedang menilai kemampuan Sari.
Iya, Pak. Saya ingin belajar bekerja dan membantu mengurus penjualan tiket di loket ini, jawab Sari dengan penuh semangat. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Maaf, Neng. Pekerjaan di sini butuh pengalaman dan kecepatan. Banyak penumpang yang tidak sabar, dan loket selalu ramai. Mungkin lain kali, kalau kamu sudah punya pengalaman, baru bisa kami pertimbangkan. Sekali lagi, Sari menghadapi penolakan. Penolakan demi penolakan terus Sari terima dalam beberapa hari pertama di Tanjung Priok. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Setiap hari, Sari bangun pagi-pagi dan berjalan berkeliling terminal, bertanya di berbagai tempat apakah ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Mulai dari toko, warung makan, hingga terminal bus dan kapal, semuanya memberikan jawaban yang sama. Namun, Neng Sari tidak menyerah. Dia terus mencoba, meski setiap hari pulang dengan tangan kosong. Kehidupan di kota pelabuhan ini memang keras, berbeda jauh dengan kehidupan tenang di desanya. Tapi Sari tahu, inilah tantangan yang harus dia hadapi jika ingin menjadi wanita yang mandiri. Di saat-saat sendirian di kamar kos kecil yang dia sewa, Sari seringkali merenung tentang perjalanan hidupnya sejauh ini. Dia berpikir tentang ajian yang diwariskan ayahnya, tentang tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Meski belum menemukan pekerjaan, Sari merasa bahwa dia sedang menjalani sebuah proses yang penting untuk pertumbuhan dirinya. Meski sering menghadapi kegagalan, Neng Sari tidak menyerah. Dia terus mencoba mencari peluang di tempat-tempat yang berbeda, berharap ada satu pekerjaan yang bisa memberinya pengalaman pertama di dunia kerja. Setiap pagi dia menyusuri jalanan terminal, menyapa orang-orang yang ditemuinya, dan dengan penuh harapan, dia menanyakan apakah ada pekerjaan yang tersedia. Namun, keberuntungan seolah belum berpihak padanya. Meskipun demikian, tekad Sari tidak goyah. Dia tahu bahwa perjuangan ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Saat malam tiba, Sari seringkali duduk di kamar kosnya, mengingat pesan-pesan ayahnya. Kekuatan bukan hanya di tangan dan ototmu, tapi juga di hatimu. Kekuatan sejati adalah keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Jika kata-kata Abah Gofur selalu terngiang di pikirannya. Dalam hatinya, Neng Sari tahu bahwa meskipun dia belum mendapatkan pekerjaan, pengalaman ini telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Dia belajar tentang keteguhan, kesabaran, dan ketidakpastian hidup. Dan meski belum tahu kapan keberuntungan akan datang, Sari yakin bahwa selama dia terus berusaha, jalannya akan terbuka. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan tanpa hasil, akhirnya keberuntungan menghampiri Neng Sari. Suatu pagi, ketika dia tengah menyusuri terminal Tanjung Priok seperti biasanya, perhatiannya tertuju pada sebuah warung makan sederhana di pojok terminal. Warung makan itu tampak selalu ramai, dengan pengunjung yang terdiri dari sopir truk, penumpang bus, dan para pekerja pelabuhan. Neng Sari, yang mulai akrab dengan suasana terminal, memutuskan untuk mencoba melamar pekerjaan di sana. Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam warung makan yang terkenal dengan sebutan warteg itu. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Marni, sedang sibuk melayani pembeli. Sari menunggu hingga Bu Marni selesai, lalu dengan sopan ia memperkenalkan diri dan menyampaikan niatnya untuk mencari pekerjaan. Maaf, Bu. Saya sedang mencari pekerjaan, kalau Ibu butuh pelayan, saya siap membantu di sini, ujar Sari dengan penuh harap. Bu Marni menatap Sari sejenak, seolah menilai kesungguhan gadis itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bu Marni tersenyum. Kebetulan, warung ini memang butuh tenaga tambahan. Tapi kerja di sini berat, Neng. Harus cepat, cekatan, dan kuat. Apa kamu siap? Tanyanya. Neng Sari dengan segera menyanggupi tawaran Bu Marni. Insya Allah, Bu. Saya siap bekerja keras, jawabnya mantap. Hari itu juga, Neng Sari mulai bekerja sebagai pelayan di warteg. Tugasnya cukup sederhana, membantu menyiapkan makanan, mencuci piring, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan warung. Meski terlihat mudah, ritme pekerjaan di warteg ini sangat cepat. Dengan banyaknya pelanggan yang datang bergantian, Neng Sari harus terus bergerak tanpa henti. Awalnya, Sari merasa sedikit kewalahan, terutama saat berhadapan dengan pelanggan yang tak sabar menunggu makanannya. Namun, dengan ketenangan dan disiplin yang dia pelajari dari ayahnya selama latihan bela diri, Sari mampu menyesuaikan diri. Dia belajar dengan cepat dan mulai menikmati pekerjaan barunya. Dalam beberapa hari saja, Neng Sari sudah dikenal sebagai pelayan yang ramah dan cekatan di warteg tersebut. Para pelanggan sering memuji kesopanannya dan ketelatenannya dalam melayani.
Sari merasa senang, akhirnya dia bisa mandiri dan mulai menapaki jalannya sendiri di dunia luar. Tidak butuh waktu lama bagi Sari untuk menjalin hubungan baik dengan Bu Marni. Pemilik warteg itu menyukai kepribadian Sari yang sopan dan rajin. Mereka sering berbicara saat warung sedang sepi, dan dari obrolan-obrolan itu, Bu Marni semakin mengagumi semangat kerja Sari. "Kamu ini anak baik, Neng. Jarang ada yang mau bekerja keras seperti kamu di usia muda," dipuji Bu Marni suatu hari. Neng Sari tersenyum. Meski hidup mandiri terasa berat, dia merasa menemukan keluarga baru di tempat kerjanya. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin belajar mandiri dan membantu diri saya sendiri," jawab Sari rendah hati. Bu Marni merasa semakin dekat dengan Sari dan sering memberikan nasihat tentang kehidupan kota yang keras. Dia mengingatkan Sari untuk berhati-hati, terutama di daerah terminal yang rawan kejahatan. Meski demikian, Sari sudah siap dengan segala tantangan, baik dari kehidupan kota maupun ancaman dari preman-preman yang kerap berkeliaran di sekitar terminal. Bekerja di warteg terminal membuat Neng Sari semakin mengenal sisi keras kehidupan kota. Di Tanjung Priok, terminal tidak hanya menjadi tempat bertemunya para penumpang dan pengemudi, tetapi juga menjadi sarang bagi para preman. Sari sering melihat kelompok-kelompok pemuda yang berkumpul di sudut terminal, menatap dengan mata tajam yang penuh ancaman. Suatu hari, ketika sedang melayani pelanggan di warteg, Sari melihat seorang pria besar dan bertato masuk. Pria itu dikenal sebagai salah satu bos preman di Tanjung Priok, yang kerap memungut uang keamanan dari para pemilik warung dan sopir angkutan. Pria itu, yang dipanggil Bang Jack, berjalan mendekati meja Bu Marni dengan senyum licik. "Bu, seperti biasa, uang jatah untuk keamanan. Terminal ini keras, kalau nggak dijaga, bisa bahaya," ucap Bang Jack dengan nada mengancam. Neng Sari, yang melihat kejadian itu, mulai merasa tidak nyaman. Dia tahu situasi ini berbahaya, namun memilih untuk tetap tenang sambil memperhatikan gerak-gerik Bang Jack. Saat itu, Bu Marni terlihat cemas namun tidak berdaya menghadapi ancaman Bang Jack. "Baik, Bang Jack. Saya akan kasih uangnya, tapi tolong jangan ganggu warung ini," kata Bu Marni sambil menyerahkan amplop berisi uang. Bang Jack mengambil amplop itu dengan senyum puas, namun matanya tiba-tiba tertuju pada Sari. Ini siapa? Kayaknya baru di sini," kata Bang Jack sambil mendekati Neng Sari. "Anak magang ya? Kerjanya rajin nggak? Boleh juga ini, main sama Bang sini," sambil tertawa. Sari tetap tenang meski ada ketidaknyamanan yang menjalar dalam dirinya. "Saya cuma pelayan di sini, Bang," jawab Sari dengan nada sopan namun tegas. Bang Jack menyipitkan matanya, seolah menilai Sari lebih dalam. Anak baru tapi berani juga, ya? Hati-hati di terminal ini, Neng. Banyak orang yang gak suka kalau ada yang sok kuat," kata Bang Jack dengan nada sinis sebelum pergi meninggalkan warung. Setelah kepergian Bang Jack, Bu Marni tampak lega, tapi Sari bisa merasakan ada ketakutan di balik wajah tenang wanita itu. "Neng, kamu harus hati-hati. Preman di sini nggak main-main. Kalau mereka merasa terganggu, bisa-bisa warung ini dihancurkan," bisik Bu Marni dengan khawatir. Sari mengangguk paham, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa ancaman ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai anak dari Abah Gofur, seorang pendekar yang memiliki ajian rawa rontek dan pagar bumi, Sari tidak mungkin tinggal dia melihat orang-orang baik seperti Bu Marni ditindas. Sari mulai merencanakan bagaimana cara menghadapi ancaman dari preman-preman ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa sembarangan menggunakan ilmunya, tapi jika keadaannya semakin memburuk, dia siap untuk bertindak demi melindungi warung dan orang-orang yang tak bersalah di terminal itu. Semakin hari, Sari semakin sering mendengar cerita tentang Bang Jack dan kelompoknya yang menguasai terminal Tanjung Priok. Mereka kerap memeras para pedagang dan pekerja di sekitar terminal, membuat semua orang merasa takut dan terintimidasi. Situasi ini membuat Neng Sari semakin geram. Dia tahu bahwa melawan mereka tidak akan mudah, tetapi Sari tidak takut. Suatu hari, ketika Sari sedang bekerja, Bang Jack kembali datang ke warung. Kali ini, dia tidak hanya meminta uang, tapi juga mulai menggoda Sari dengan cara yang tidak sopan. "Neng, kamu cantik banget. Daripada kerja keras di sini, mending ikut abang aja. Abang bisa kasih hidup yang lebih enak," kata Bang Jack sambil tertawa kecil. Sari menahan amarahnya. Dengan tegas, dia menjawab, "Maaf, Bang. Saya kerja di sini untuk hidup mandiri, bukan untuk hal yang lain." Bang Jack merasa tersinggung dengan jawaban itu. "Wah, kamu ini sombong juga ya. Kita lihat nanti, siapa yang lebih kuat di terminal ini," katanya sambil melangkah keluar dengan penuh ancaman.
Sari tahu, konflik dengan preman-preman terminal ini akan segera memanas. Pagi itu, suasana terminal Tanjung Priok tampak sibuk seperti biasa. Sopir-sopir angkutan, pedagang kaki lima, dan penumpang berbaur dalam kesibukan mereka. Neng Sari sedang sibuk membantu Bu Marni di warung, ketika tiba-tiba terdengar keributan di salah satu sudut terminal. Beberapa preman yang merupakan anak buah Bang Jack terlihat menghampiri seorang pedagang rokok. Mereka mulai memeras uang dari pedagang itu dengan cara yang kasar. "Hei, cepet bayar. Kalau enggak, lapa lo kita hancurin," teriak salah satu preman bertubuh besar. Pedagang itu terlihat ketakutan, dan meski suaranya bergetar, dia memohon belas kasihan. "Bang, saya baru aja buka. Belum ada penghasilan hari ini," katanya. Namun, preman-preman itu tak peduli. Salah satu dari mereka merampas rokok-rokok yang dijual, sementara yang lain mulai mendorong-dorong pedagang itu hingga tersungkur. Sari yang melihat kejadian itu tidak bisa tinggal diam. Meski Bu Marni sempat memperingatkannya untuk tidak ikut campur, Sari merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Tanpa pikir panjang, Neng Sari melangkah maju menuju kerumunan preman yang tengah memeras pedagang. "Hei, lepaskan dia!" Suara Sari terdengar tegas, menghentikan tindakan brutal mereka. Semua mata, termasuk para pedagang di sekitar, tertuju padanya. Preman-preman itu menoleh dan tertawa melihat Sari, seorang gadis muda, berani menantang mereka. "Siapa lo? Berani-beraninya ikut campur urusan kita," teriak salah satu preman yang bertubuh kekar. Yang lain mulai mendekati Sari dengan tatapan mengancam. "Jangan sok jago di sini, Neng. Lo nggak tahu siapa yang lo hadapi," katanya sambil mengepalkan tinju. Namun, Sari tetap tenang. Dengan penguasaan penuh atas dirinya, dia tahu bahwa dia bisa menghadapi mereka. Dalam sekejap, ketika salah satu preman mencoba menyerangnya, Sari dengan cekatan menghindar dan memberikan serangan balik yang membuat preman itu jatuh terkapar di tanah. Orang-orang di sekitar terminal terkejut melihat keahlian bela diri Sari yang begitu cepat dan mematikan. Setelah salah satu dari mereka terjatuh, dua preman lain maju untuk menyerang Sari. Tapi dengan gerakan yang lebih gesit, Sari berhasil melumpuhkan mereka dengan serangkaian pukulan dan tendangan yang tepat sasaran. Kerumunan di terminal mulai riuh. Beberapa orang mulai bersorak, sementara yang lain hanya terdiam menyaksikan keberanian Sari. "Siapa lo sebenarnya? Hah? Lo nggak tahu Bang Jack akan balas dendam kalau dengar ini," teriak salah satu preman yang masih terkapar kesakitan. Namun, Sari tidak gentar. "Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau kalian terus-terusan menindas orang-orang di sini, aku nggak akan tinggal diam," balas Sari dengan tegas. Preman-preman itu, meski merasa marah dan terhina, tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Sari dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Mereka bangkit dengan tubuh yang terluka dan mundur sambil mengancam. "Lo bakal kena akibatnya, Neng. Tunggu sampai Bang Jack dengar soal ini." Namun, Sari tak menghiraukan ancaman itu. Dia tahu bahwa dengan atau tanpa ancaman mereka, dia harus siap menghadapi Bang Jack dan para preman lainnya. Hari itu, dia telah menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak bisa dibiarkan, dan orang-orang yang tak bersalah harus dilindungi. Tetapi, dia juga sadar bahwa ini baru permulaan dari konflik yang lebih besar. Setelah insiden itu, suasana di terminal menjadi lebih tegang. Para pedagang dan pekerja mulai menyebarkan kabar tentang keberanian Neng Sari yang berhasil mengalahkan preman-preman Bang Jack. Banyak yang merasa kagum, tetapi juga takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tahu Bang Jack bukan orang yang mudah dikalahkan, dan pasti akan membalas dendam atas kekalahan anak buahnya. Bu Marni, yang khawatir dengan keselamatan Sari, mencoba menasihatinya. "Neng, saya tahu kamu kuat, tapi preman-preman itu berbahaya. Mereka pasti akan kembali. Kamu harus lebih hati-hati," kata Bu Marni dengan nada penuh cemas. Sari hanya tersenyum dan berusaha menenangkan Bu Marni. "Tenang saja, Bu. Selama saya di sini, saya akan melindungi warung dan orang-orang yang butuh pertolongan. Saya nggak takut sama mereka," jawabnya mantap. Dalam hatinya, Sari tahu bahwa ia akan segera berhadapan dengan sosok yang lebih kuat, Bang Jack. Malam harinya, setelah warteg mulai sepi dan hanya tersisa beberapa pelanggan, Sari merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana terminal yang biasanya ramai menjadi sunyi. Sari merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Tak lama kemudian, dari balik bayangan, Bang Jack muncul bersama beberapa anak buahnya. Wajahnya dingin dan penuh dendam. "Jadi ini gadis yang udah bikin anak buah gue babak belur, ya?
Bang Jack berbicara dengan suara rendah namun mengintimidasi. Dia berjalan mendekati Sari dengan tatapan tajam. Lo pikir lo siapa, Neng? Berani melawan gue di wilayah gue sendiri? Sari berdiri tegak di hadapan Bang Jack tanpa gentar. Aku nggak takut sama kamu atau anak buahmu. Kalau kalian terus-terusan mengganggu orang-orang di sini, aku yang akan melawan. Bang Jack tertawa sinis mendengar ucapan Sari. Kita lihat seberapa kuat lo sebenarnya, Neng. Gue bakal pastiin lo nyesel udah cari gara-gara sama gue. Pertemuan itu hanyalah awal dari konfrontasi besar yang akan terjadi di antara mereka. Bang Jack berdiri dengan angkuh di depan Neng Sari, dikelilingi oleh puluhan anak buahnya yang siap menyerang kapan saja. Terminal Tanjung Priok yang biasanya ramai kini sepi, seolah menjadi arena pertempuran yang hanya diperuntukkan bagi mereka. Sari berdiri tegak, tidak gentar, meski ia tahu bahwa lawan yang dihadapinya kali ini bukan sembarangan. Ayo, Neng. Lihat berapa lama lo bisa bertahan melawan kita semua, diteriak Bang Jack sambil melambaikan tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Puluhan preman segera bergerak serempak, dengan sabit, rantai besi, dan pentungan di tangan mereka. Mereka berlari menuju Neng Sari dengan niat menghancurkannya. Namun, Neng Sari sudah siap. Dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, dia menghindari setiap serangan pertama mereka. Pukulan dan tendangan dari Neng Sari mendarat tepat pada sasaran, melumpuhkan beberapa preman dalam hitungan detik. Tubuh mereka terlempar ke udara seperti boneka yang kehilangan kendali. Setiap gerakan Neng Sari begitu halus namun mematikan, hasil latihan bertahun-tahun di bawah bimbingan ayahnya, Abah Gofur. Namun, meskipun banyak yang sudah terjatuh, jumlah preman itu terus bertambah. Salah satu dari mereka, dengan sabit panjang di tangan, mendekat dari belakang dan berhasil menyabetkan senjatanya ke arah tubuh Sari. Sabetan sabit panjang itu melukai Neng Sari tepat di bahu, darah mengalir deras, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Preman-preman itu tertawa puas melihatnya terluka. Lihat, dia juga bisa terluka. Terus serang, diteriak salah satu anak buah Bang Jack. Namun tawa mereka tak bertahan lama. Hanya dalam hitungan detik, luka mengerikan di tubuh Neng Sari mulai menutup dengan sendirinya. Daging dan kulitnya yang sobek perlahan menyatu kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mata preman-preman itu membelalak penuh ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa Neng Sari tidak seperti lawan-lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Bang Jack yang dari kejauhan melihat hal itu mulai merasakan ketegangan. Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa sembuh secepat itu? Pikirnya. Neng Sari bangkit dengan senyum tipis di wajahnya. Kalian belum tahu. Aku punya ajian rawa rontek. Selama aku masih berdiri di tanah ini, tubuhku akan selalu pulih kembali, ia ucap Sari dengan suara dingin. Mendengar hal itu, Bang Jack menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Tapi sebagai pemimpin yang keras kepala, dia tidak mundur begitu saja. Serang lagi. Jangan biarkan dia berdiri. Bang Jack memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dengan lebih brutal. Kini, Sari tak lagi menghindar. Setelah menyadari kekuatan ajian rawa rontek di dalam tubuhnya, dia bertekad untuk menghentikan teror yang dibawa oleh Bang Jack dan anak buahnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Sari mulai menggempur balik. Setiap pukulan dan tendangannya membuat para preman tak berdaya. Tak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan lebih dari beberapa detik setelah diserang olehnya. Sari melompat dan memutar tubuhnya, memberikan tendangan kuat yang melumpuhkan 3 preman sekaligus. Saat yang lain mencoba menyerang dengan sabit dan pentungan, Sari memutar pergelangan tangannya, menangkis senjata-senjata itu sebelum mematahkan mereka dengan tangan kosong. Suasana terminal kini dipenuhi oleh preman-preman yang terkapar, tak berdaya di bawah serangan Sari yang tiada henti. Bang Jack, yang sebelumnya merasa di atas angin, kini mulai mundur perlahan. Dia melihat satu persatu anak buahnya tumbang, sementara Sari masih berdiri dengan kuat, tak tergoyahkan. Meski dia sadar bahwa Sari memiliki kekuatan yang luar biasa, harga dirinya sebagai bos preman membuatnya tetap bertahan. Dia mengambil sabitnya sendiri dan maju mendekati Sari. Bang Jack kini berdiri tepat di hadapan Sari. Dengan sabit di tangan, dia mengayunkan senjata itu dengan kekuatan penuh, berusaha menebas Sari. Namun Sari, dengan kecepatan yang mengagumkan, menghindari setiap tebasan sabit itu dengan mudah. Setiap kali Bang Jack menyerang, Sari membalasnya dengan pukulan keras yang membuat tubuh Bang Jack berguncang. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Sari berhasil menangkap pergelangan tangan Bang Jack, memutar tubuhnya, dan membantingnya ke tanah.
Sabit di tangan Bang Jack terlempar jauh, dan kini dia terkapar di depan Sari, tak mampu bergerak. Ini wilayahmu, ya? Tapi sekarang, kamu harus paham bahwa orang-orang di sini butuh perlindungan, bukan ancaman, kata Sari dengan suara penuh wibawa. Bang Jack, yang kesakitan dan terhina, hanya bisa mendengus marah. Dia tahu bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Anak buahnya pun sudah tak ada yang bisa membantunya. Setelah Bang Jack dan anak buahnya berhasil dilumpuhkan, Neng Sari berdiri dengan bangga di tengah terminal Tanjung Priok. Orang-orang yang sebelumnya ketakutan kini keluar dari persembunyian mereka, menatap Sari dengan kekaguman. Mereka tahu bahwa berkat Neng Sari, terminal ini akan kembali aman dari teror para preman. Sari menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian di hatinya. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi untuk hari ini, dia telah berhasil membawa keadilan bagi mereka yang tertindas. Dengan kekuatan ajian rawa rontek yang dimilikinya, Sari siap melindungi siapa saja yang membutuhkan. Setelah pertarungan epik melawan Bang Jack dan anak buahnya, nama Neng Sari segera menyebar ke seluruh Tanjung Priok. Keberaniannya dan keahlian dalam bertarung menjadikannya sosok yang terkenal dan dihormati. Para pedagang, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini merasa lega dan berterima kasih atas perlindungan yang diberikan oleh Sari. Mereka menceritakan kisah keberanian Neng Sari kepada siapa saja yang mau mendengarkan, dan pujian untuknya tidak pernah berhenti. Di tengah kerumunan pedagang dan warga yang merasa aman kembali, Kepala Terminal Tanjung Priok, Pak Rudi, mengumpulkan beberapa orang penting untuk berdiskusi tentang masa depan terminal. Pak Rudi, yang mendengar banyak cerita tentang aksi heroik Neng Sari, merasa bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di terminal. Sari, dikata Pak Rudi saat bertemu dengan Neng Sari di terminal, kami sangat menghargai apa yang telah kau lakukan untuk kami semua. Keberanianmu luar biasa, dan kami ingin memberikan penghargaan yang layak untukmu. Kami menawarkanmu posisi sebagai kepala keamanan terminal. Sari terkejut mendengar tawaran tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya akan membawanya pada kesempatan sebesar ini. Namun, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk masa depannya dan juga untuk melanjutkan ajaran ayahnya, Abah Gofur, yang selalu mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat. Saya merasa terhormat atas tawaran ini, Pak Rudi, jawab Sari dengan rendah hati. Namun, saya harus memastikan bahwa saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di terminal ini. Setelah menerima tawaran tersebut, Sari mulai menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Keamanan Terminal Tanjung Priok. Ia mengambil peran ini dengan serius dan penuh semangat. Setiap hari, dia memastikan bahwa semua pedagang dan pengunjung terminal merasa aman dan nyaman. Sari bekerja sama dengan tim keamanan lainnya, melakukan patroli rutin, dan menangani masalah-masalah yang muncul dengan cepat dan efektif. Dalam waktu singkat, Sari berhasil memperbaiki banyak hal di terminal. Keberadaannya membawa perubahan positif, ketertiban meningkat dan kejahatan menurun drastis. Pedagang merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka, dan pengunjung terminal pun merasa lebih nyaman. Keberhasilan Sari dalam menjalankan tugasnya membuatnya semakin dihormati. Meskipun demikian, ia tetap rendah hati. Ia selalu ingat ajaran ayahnya untuk melayani dengan sepenuh hati dan tidak menyombongkan diri. Sari sering mengunjungi pedagang dan berbicara dengan mereka untuk memahami kebutuhan mereka dan bagaimana ia bisa membantu lebih baik lagi. Di tengah kesibukannya, Sari masih menyempatkan waktu untuk mengunjungi makam ayahnya. Dia merasa bahwa semua pencapaiannya adalah berkat ajaran dan doa dari Abah Gofur. Setiap kali berkunjung, Sari berdoa untuk mendapatkan petunjuk dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingat kembali semua pelajaran yang diajarkan oleh ayahnya, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap menjadi panduan dalam hidupnya. Sari juga berusaha menjaga keseimbangan antara tugasnya sebagai kepala keamanan dan kehidupan pribadinya. Ia tetap berhubungan dengan teman-temannya dan terus menjalin hubungan baik dengan komunitas sekitar. Kegiatan sosial dan amal juga menjadi bagian dari rutinitasnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan untuk memastikan bahwa dia tetap terhubung dengan masyarakat. Beberapa bulan setelah menjabat sebagai Kepala Keamanan Terminal, Sari menerima penghargaan dari pemerintah daerah atas kontribusinya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di terminal. Acara penghargaan tersebut diadakan di Balai Kota, dihadiri oleh pejabat tinggi dan berbagai tokoh masyarakat. Sari merasa bangga menerima penghargaan itu, tetapi dia tetap rendah hati dan mengingatkan semua orang bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya miliknya. Ini adalah penghargaan bagi seluruh tim dan komunitas yang telah mendukung saya, kata Sari dalam pidatonya.
Saya berjanji akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan di sini. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Dengan penghargaan tersebut, Sari semakin termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi. Ia terus memimpin dengan keteladanan, berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa Terminal Tanjung Priok tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sari juga mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam karirnya, memikirkan cara-cara baru untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan. Dia merasa bahwa masa depannya penuh dengan peluang, dan dia siap menghadapi tantangan-tantangan baru dengan semangat dan dedikasi yang sama seperti yang dia tunjukkan selama ini. Dengan tekad yang kuat dan prinsip yang teguh, Neng Sari melangkah maju, membawa semangat dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abah Gofur ke dalam setiap langkahnya. Masa depan yang cerah menantinya,